Salam dan bahagia, perkenalkan saya Wayan Sudiarta, calon guru penggerak Angkatan 11, Kota Denpasar. Izinkan kali ini saya berbagi materi budaya positif. Selamat menyaksikan. Kita akan mulai Bapak Ibu. Di sini judul yang akan bawakan adalah diseminasi budaya positif. Nah, apa saja yang perlu Bapak Ibu ketahui di sini? Kita akan belajar dulu konsep inti dari budaya positif itu sendiri. Pertama, mungkin pernah Bapak Ibu mendengar perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Kemudian nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga institusi. Nah, dari konsep inti budaya positif ini kira-kira mana yang sudah Bapak Ibu lakukan? Posisi kontrol guru pernah Bapak Ibu lakukan? Nah, kita akan coba nanti, ternyata ini sudah pernah, tapi kita belum tahu apa sebenarnya yang dimaksud dengan konsep inti budaya positif. Nah, kita akan mulai dulu satu-satu. Kita akan membahas yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini kita sudah dengarkan 2 tahun lalu, bahkan berdiferensiasi itu seperti apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan. Nah, kemudian sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Ada pertanyaan, kalau kebutuhan anak beda-beda berarti banyak yang kita buat materi. Ya, nanti bagaimana konsepnya kita akan belajar. Nah, berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui, profil belajar Pancasila itu yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Itu yang akan dicapai nanti sesuai dengan kurikulum Merdeka yang saat ini sudah kita masuki di tahun kedua. Nah, kemudian ada berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Inilah yang menjadi permasalahan kita di pembelajaran yang sudah Bapak Ibu lalui selama ini. Nah, kita akan lanjut Bapak Ibu. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini sering terjadi kesalahan, bahkan kita sendiri berpikir seperti ini. Ilusi guru mengontrol murid, ya. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Itu yang ada di pikiran kita pertama. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang terakhir, bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Saya kira Bapak Ibu pernah melakukan hal ini. Inilah miskonsepsi yang sebenarnya yang akan kita coba bagikan. Kita sama-sama belajar dari konsep budaya positif. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa lihat di sini, mengubah paradigma dengan stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Kita lihat pertama stimulus responnya. Realitas kebutuhan kita itu sama. Kemudian teori kontrolnya adalah realitas kebutuhan kita itu pasti berbeda. Tidak ada anak satu, anak yang lain itu kebutuhannya sama, pasti berbeda. Inilah yang kita perlu tahu semua. Kemudian semua orang melihat hal itu sama saja. Tapi setelah kita masuk ke teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, disinilah Bapak Ibu tahu kemudian bahwa anak didik kita itu adalah siswa yang unik, yang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Inilah diperlukan pembelajaran yang selesai. Jadi nanti ini silakan Bapak Ibu yang akan bagikan juga PowerPoint-nya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi Bapak Ibu kita menerapkan budaya positif di sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan masuk ke disiplin positif.
tahapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran tentang memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman dan hukuman. Ini sudah mulai akan pelan-pelan kita tinggalkan Bapak Ibu. Nanti ada video juga ketika kita memberikan hadiah kepada anak. Di konsep kita miskonsepsi dia akan mau belajar ketika dikasih hadiah. Tapi ketika kita nggak memberikan penghargaan, tidak memberikan hadiah, dia akan mulai turun di kantor. Nah inilah miskonsepsi yang sebenarnya perlu kita ubah. Kemudian sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi yang pertama itu kita nggak pakai, ya, kita nggak pakai lagi. Dulu saya sendiri jujur Bapak. Ayo siapa bisa jawab? Ada hadiahnya. Itu kita lakukan dulu. Ternyata konsep-konsep ini salah. Bukan nambah membuat mereka berprestasi dengan pengumuman sendiri, tapi berprestasi karena ada sesuatu di sana. Itu yang terjadi. Saya melakukan itu bahkan berulang kali dan saya menganggap itu benar. Nah, ketika masuk ke calon guru penggerak pendidikannya, berarti konsep saya salah. Itu Bapak Ibu. Dan kemudian kita lanjut kembali nilai-nilai kebajikan yang dimaksud apa? Pertama, kopi belajar Pancasila. Yang saya kira Bapak Ibu tahu tentang profil belajar Pancasila. Ya, tadi sudah disampaikan beriman, bertakwa, pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan, mandiri, gotong royong, benar, kritis dan kreatif. Kemudian ego pribadi dan program. Nah, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuannya, kemudian kreativitas, kerjasama dan percaya diri serta komitmen ini yang perlu dijaga. Kemudian yang terakhir adalah keterampilan dapat dipercaya, tulus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari dirimu sendiri. Mana ada di Bapak Ibu? Bapak Ibu yang tahu, ya, apakah kita akan pakai nilai-nilai kebajikan ini dalam proses pembelajaran atau tidak? Selanjutnya setelah kita pelajari nilai-nilai kebajikan, kita perlu tahu kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Semuanya ada di anak-anak kita dan ada juga pada diri kita sendiri. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tuh. Nah, kemudian seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Benar apa enggak Bapak Ibu? Bapak Ibu melakukan sesuatu terhadap anak didik punya tujuan enggak? Kemudian semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Bapak Ibu yang awalnya mengajar hanya 4 jam, dia ditambah lagi ada dasar. Ada yang ingin kita capai di masa pembelajaran. Ini adalah 5 kebutuhan dasar. Kemudian yang lanjut untuk motivasi perilaku manusia. Motivasi itu di sini dibagi, pertama adalah motivasi ekstrinsik dari luar. Kemudian ada motivasi intrinsik yang ada dalam diri kita masing-masing.
lakukan. Nah, kita contoh hukuman itu ternyata tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Dia tidak pernah ada di sana. Itu adalah hukuman. Kemudian bersifat satu arah. Jadi kalau Bapak Ibu memberikan hukuman yang tidak ada imbasnya ke Bapak Ibu, kelihatan itulah hukuman. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Kita sering lihat itu, anak disuruh lari. Nah, ini hukuman Bapak Ibu. Termasuk juga anak yang terlambat tidak memakai atribut disuruh hormat bendera mungkin. Ini di dalam. Inilah paradigma budaya positif yang akan kita ubah pelan-pelan. Kemudian konsekuensi itu direncanakan, sudah melalui tahapan-tahapan. Ya, seperti yang Bapak Ibu sudah buat di kelas, kesepakatan kelas, keyakinan kelas kan sudah direncanakan. Ketika dilanggar, muncullah ya konsekuensi. Nah, kemudian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Pernah nggak kira-kira Bapak? Mungkin memanggil secara pribadi. Karena ketika kita melakukan restitusi itu nggak boleh di depan umum. Ya, harus nanti. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jangan dari Bapak Ibu yang memberikan solusi. Berikan apa yang dia lakukan sehingga proses itu berjalan. Ini restitusi nanti akan lebih jelas akan dibawakan oleh narasumber. Nah, kemudian kita masuk ke explicating dulu nih, tegang semua. Kita explicating dulu. Saya punya explicatingnya simple aja. Bapak Ibu tahu nama hewan? Tahu. Oke. Saya akan tunjuk satu orang, tapi tugas Bapak Ibu adalah huruf terakhirnya. Contoh, nggak boleh dipakai ya. Ayam, berarti M-nya macan. Oke ya. Kita siap ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi kita ini biar nggak tegang, ini dari tadi tegang terus. Saya akan tunjuk. Ya, yang lainnya pasti deg-degan nih, karena saya udah ngerasain saya ditunjuk siapa gitu. Oke, saya akan mulai. Saya akan sebutkan nama hewannya. Kemudian Bapak Ibu mencari huruf belakang, huruf terakhirnya nama hewan itu apa. Siap Bapak Ibu? Siap. Oke. Saya akan mulai dari kelinci. Ikan. Silakan ditunjuk siapa? Western. Naga. Ditunjuk Western. Dek. Naga. Tadi ada apa tadi? Asu. Asu. Oke, lanjut. Siapa ditunjuk tadi? Dudung. Gajah. Gajah. Dudung tunjuk siapa? Kuman. Harimau. Tunjuk Kuman. Ya. Ular. Oke. Ditunjuk siapa? Burangkau. Bu Desi. R katanya Bu Desi. Loh, Desi yang mana? Rusa. Ayo silakan tunjuk. Jessica. Udah, nggak boleh ayam. Oh iya. Anjing juga sudah. A siapa? 1, 2, 3, 4. Habis ya. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Oke, makanan dulu kita semua Bapak Ibu. Ya. Oke. Oke ya. Jadi ini perlu Bapak Ibu. Kenapa kita harus buat speaking ketika murid kita tegang semua, kemudian sudah pada ngantuk. Ini wajib. Jangan kemudian baru masuk ke kelas langsung speaking. Nah ini, atau mungkin lupa pas pelajaran mulai selesai baru speaking. Nah, ada seperti itu yang juga seperti itu Bapak. Jadi seperti ini komunikasi kita. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya, sudah semangat ya. Oke, kita lanjut kembali ke 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru Bapak. Kira-kira Bapak Ibu ada di mana kelima? Apakah di hukum? Apakah membuat rasa bersalah? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai pemantau? Atau sebagai manajer
Ada. Kemudian membuat rasa bersalah. Ada. Sering banget ya. Oke, saya rasakan itu Bapak Ibu karena kita kalau sudah kesel ya keluar itu ya keluar itu. Ya, membuat rasa bersalah. Oke, kita akan bahas satu-satu. Kasus murid sering terlambat mengikuti kelas. Penghukum berdiri di depan kelas sampai pelajaran selesai. Itu penghukum itu. Nah, kemudian kalau sebagai pembuat rasa bersalah, beda lagi. Berapa kali Bapak Ibu sudah memberitahu kamu, kamu selalu saja mengulang dan mengecewakan Bapak Ibu. Itu menimbulkan rasa bersalah yang luar biasa pada mereka. Bapak Ibu ada di mana? Silakan refleksi diri sendiri. Oh, saya ada di satu atau saya ada di duanya. Selanjutnya, pemantau dan pemantau. Ketika Bapak Ibu menjadi seorang pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Tapi sudah ada 2 kali, 3 kali, dan inilah sebagai pemantau. Pak, minta tolong Pak ambil sendiri Pak senangnya Pak. Pak Eri juga silakan. Saya Pak Wir. Oke, sekarang bagaimana ketika posisi kita sebagai teman mereka? Bahasanya beda lagi. Ayo dong ikut aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya, sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Di sana sudah mulai seperti teman kita. Nah, kemudian setelah kita tahu kondisi posisi kita, apakah di pemantau, apakah di teman, ya, Bapak Ibu mulai berpikir. Saya di awal ya, saya kira-kira di mana ya? Saya di pemantau, di penghukum, teman, atau sering membuat rasa bersalah ke siswa. Yang terakhir ada nggak yang menjadi manajer di sini? Oke, kita lihat nih, manajer itu apa sih? Apa kamu tahu kesalahanmu? Kemudian kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Berarti apa yang Bapak Ibu simpulkan ketika posisi kita sebagai manajer? Bertanya dan memberikan solusi. Ya, inilah yang harus kita terapkan pelan Bapak Ibu. Ketika 5 kontrol posisi guru ini Bapak Ibu kuasai, yang yakin akan semangat anak-anak akan tumbuh kembali. Jadi pelan-pelan kita nggak bisa berubah seketika Bapak Ibu. Oh, saya mau jadi A besok, nggak mungkin. Tapi harus niat dari Bapak Ibu. Oke, kemudian kasus yang terlambat sama ya. Kemudian ada kasus lagi satu Bapak Ibu. Ini adalah penerapan posisi kontrol. Bapak Ibu bisa perhatikan di sini. Mudah-mudahan bisa ditayangkan. Ini masih muter dulu. Oke, kita sama-sama Bapak Ibu review kembali. Guru seperti apa kita selama ini, Bapak Ibu? Halo, Bapak Ibu guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Ada guru A, B, C, dan E, Bapak Ibu. Kita akan mulai dari guru A. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Apa itu Bapak? Penghukum ya? Penghukum ya. Itu guru A Pagi ya? anak-anak, Nah ini guru B. hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah nggak sih?
Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Ada yang seperti itu Bapak Ibu? Memberi rasa bersalah. Maaf Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Sebagai Kalau teman. kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Oke. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya Pak, sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Ya, sekarang sebagai manajer Bapak Ibu. Ini Bu, saya ngumpulin tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantuin ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, saya coba deh Bu, terima kasih Bu. Terus sebagai manajer Bapak Ibu. Jadi kelima sifat kontrol kita ini kira-kira bisa kita terapkan ya. Posisi kontrol apakah yang pernah kita lakukan Bapak Ibu? Yang pertama di sini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol mana yang sudah Bapak Ibu lihat tadi? Ada penghukum, ada pemberi rasa bersalah, ada pemantau. Kira-kira yang mana posisi ini? Ya, rasa bersalah. Ada kata saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini berarti posisi Bapak Ibu kalau sering mengungkapkan ini, anak-anak itu akan down aja Bapak Ibu. Dia akan merasa apa yang dia lakukan selalu salah. Kemudian yang kedua, kamu tahu konsekuensi apa yang akan kamu terima? Pemantau atau manajer? Pemantau. Kalau pemantau itu berulang-ulang dilakukan manajer, ya. Oke, kalau pemantau itu tidak sekali tapi berulang. Sekarang pokoknya muridnya salah nih. Besok ketemu lagi. Ini kok masih begini ya? Kemudian kita lihat diulang lagi dia. Nah itu pemantau. Jadi berulang-ulang. Tapi nggak pernah kasih solusi gitu loh. Cuma dipantau aja. Ya. Oke, berikutnya. Posisi kontrol apakah? Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini ya, menanyakan. Ya. Oke, tadi sudah mulai ya. Sudah panas ya. Kita lanjut ke setelah Bapak Ibu tahu posisi Bapak Ibu di mana, kita bicarakan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Apa yang bisa Bapak Ibu bedakan kemarin ketika kita masuk buat kesepakatan kelas? Kemudian ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, kira-kira apa? Atau gambarannya gini Bapak. Keyakinan kelas itu memberikan nilai-nilai intrinsik yang mengandung nilai kebajikan. Nilai kebajikan di dalam. Jadi semuanya itu tidak ada kata-kata dilarang. Nah, itu nggak boleh. Tidak boleh itu dihaluskan. Contohnya Bapak Ibu,
ketika anak-anak itu melanggar pakai sepatu yang beda, apa kira-kira keyakinan yang harus Bapak lakukan? Untuk kenyamanan dan keseragaman, ya siswa diwajibkan memakai sepatu di setiap hari Jumat. Jadi tidak boleh memakai sepatu putih di hari Senin. Jadi kata-katanya diubah. Ya seperti itu. Mungkin nanti dari kesiswaan yang membuat itu, coba dicek ulang apakah yang kita buat itu sudah keyakinan. Ya keyakinan itu muncul dari peraturan yang kita buat, yang kita tetapkan, dan ini digali dari anak-anak. Oke, kemudian kita lanjut. Bersifat abstrak, jadi berupa pertanyaan untuk menentukan keyakinan kelas, kemudian dibuat dalam pernyataan positif yang tadi itu. Kalau tidak boleh itu negatif itu, jadi dirubah dia ke pernyataan positif. Kemudian kalimatnya singkat, bermakna, sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Dan ketika ibu membuat keyakinan kelas, sesuaikan dengan kondisi kelas. Yang terakhir adalah semua warga sekolah atau kelas dilibatkan. Ini yang ketika Bapak Ibu mulai menerapkan hukuman, konsekuensi atau restitusi, maka semuanya akan muncul. Bayangkan Bapak Ibu yang membuat anak-anak tidak tahu kira-kira selingkuhan. Kira-kira dulu palingnya yang buat ini 1, 2, 3, 4, 5. Siswa nggak boleh ikut andil. Kira-kira bermasalah? Pasti Bapak. Saya nggak tahu Pak, saya nggak tahu Bu. Kan gitu ya. Kita lanjut menstabilkan identitas. Jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan, ya, adalah bagian dari proses pembelajaran. Kira-kira contoh menstabilkan identitas itu apa? Kita akan masuk ke sana, Bapak Ibu. Berbuat salah itu hal yang wajar. Nah itu kita menstabilkan. Kita sudah tahu dia salah, tapi kita stabilkan posisi ini. Nah, berbuat salah itu biasa. Bapak atau ibu juga sering melakukan hal ini. Ini menstabilkan identitas. Ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Inilah kata-kata yang harus ada dan Bapak Ibu pahami. Yang ketiga, ibu atau bapak juga pernah melakukan hal tersebut. Ini adalah ciri-ciri bahwa Bapak Ibu sedang menstabilkan identitas siswa yang melanggar. Jadi yang selanjutnya adalah ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan. Ini penting kayaknya harus konseling. Ya karena kesabaran tingkat dewa ini harus. Kita nggak bisa jadi BK Bapak Ibu. Hanya guru kita yang punya ilmu, yang kita nggak mungkin punya ilmu seperti mereka. Jadi kita kemudian setelah kita tahu bagaimana penerapan segitiga restitusi, ini suaranya nggak muncul. Intinya yang saya tanyakan tadi pertama Bapak Ibu, ketika kita menstabilkan ini posisinya menstabilkan, kita sampaikan semua orang pasti pernah bersalah seperti itu. Nah ini kebetulan tugasnya waktu ini ketika menerapkan restitusi pada ini siswanya sering datang terlambat pada saat pembelajaran.
Ya pada saat pembelajaran siswa sering terlambat. Kemudian kita melakukan menstabilkan identitas pertama. Kemudian setelah itu selesai menstabilkan identitas, baru kemudian lanjut ke tahapan berikutnya sampai membuat sebuah keyakinan bahwa siswa itu memberikan solusi bagi dirinya. Nah, alasannya di sini kenapa dia sering terlambat, karena satu, sering begadang. Kemudian solusinya apa? Dia akan tidur lebih awal, kemudian akan meminta bapak atau ibunya membangunkannya di pagi hari. Itu solusi yang dia ambil. Jadi konsep-konsep inilah yang kita masukkan nanti bagaimana penerapan segitiga restitusi dalam kita menghadapi anak-anak. Ya mungkin dampaknya belum bapak ibu rasakan seketika enggak, tapi pelan tapi pasti itu akan masuk. Proses ini akan jalan. Kemudian kondisinya kan tidak hanya murid yang terlambat ya. Pernah nggak bapak ibu melihat kondisi murid itu berantem, cewek sama cewek, masalah sepele, kita bisa selesaikan dengan proses. Kita bisa selesaikan di sana. Jadi bapak ibu pasti nanti dapat seperti apa kasusnya pasti. Saya yakin bapak ibu akan menghadapi kasus yang berbeda dengan yang saya hadapi. Karena masing-masing kelas itu mempunyai apa perbedaan. Nggak mungkin kelas angka 1 sama dengan angka 2, di angka aja nggak mungkin sama. Bapak ini ya ini ya, bapak ibu bisa dengarkan dulu apa yang saya lakukan. Apa memang bahannya mau panas nih, tapi di kelas rajin, dia sering terlambat datangnya. Jadi kalau dia tidak ngomong, dia tidak dengar. Bagaimana kalau kita coba membuat keyakinan sekarang agar kamu tidak terlambat di posisi sebagai manajer dan yang semua
kita sendiri nggak mau berubah sendiri. Itu kesimpulannya. Kemudian dalam posisi kontrol saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai amok atau sebagai manajer, menuntut atau sebagai manajer, itu yang nanti harus kan. Jangan nanti lebih banyak Bapak Ibu dipompo pemberi rasa bersalah atau pemantau, ya. Jadi di sini. Kemudian bagaimana menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi standar nasional pendidikan itu sudah disampaikan seperti itu. Murid yang merdeka itu murid yang bagaimana kalau menurut Bapak Ibu? Murid yang merdeka itu murid yang bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira murid yang merdeka adalah murid yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Itu baru dikatakan merdeka Bapak Ibu. Ketika kita menerapkan kurikulum merdeka, keyakinan kelas itu jalan, tetapi kita masih mengatur dan pembelajaran itu masih berpusat pada guru, itu bukan menerapkan konsep merdeka belajar. Dan terima kasih, inilah untuk acara yang pada hari ini untuk memberikan atau berbagi dengan Bapak Ibu. Mudah-mudahan materi ini sebagai gambaran saja dulu sebelum Bapak Ibu dapat melakukannya di sekolah atau di kelas Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih atas waktunya, selamat siang. Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silahkan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar. Sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak. Hari ini ada tugas ya? Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu niat sekolah nggak sih? Coba, bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, nggak apa-apa ya. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu. Saya mau ngumpulin tugas. Maaf ya, Bu. Saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu. Saya kalau sore bantuin ibu jaga warung. Gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki
supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu. Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Bapak ingin bicara sebentar ya. Bapak tahu kamu sering datang terlambat, tidak hanya di pelajaran Bapak saja, benar ya? Iya. Oke. Bapak tahu kamu adalah anak yang pintar dan baik, tapi terlambat ke sekolah itu membuatmu ketinggalan pelajaran dan mengganggu teman-temanmu. Nah, apakah kamu merasa sedih atau khawatir tentang hal ini? Dikit Pak, saya takut juga ketinggalan pelajaran. Baik, Alvan. Kalau kamu merasa takut, kemudian merasa sedikit sedih ya, takut ketinggalan pelajaran, itu wajar. Karena semua orang itu pernah melakukan kesalahan, termasuk Bapak. Yang penting adalah kita belajar dari kesalahan itu dan berusaha memperbaiki diri. Nah, apa yang biasanya membuatmu terlambat ke sekolah? Kadang-kadang saya bangun kesiangan Pak, terus saya malas bangun. Oh, begitu. Jadi bangun kesiangan dan malas itu adalah hal yang membuatmu sering terlambat. Nah, apakah ada hal lain yang membuatmu terlambat? Enggak ada sih Pak. Tidak. Baik, Alvan. Bagaimana kalau kita coba membuat rencana agar kamu tidak terlambat lagi? Apa bisa yang kamu lakukan untuk bangun lebih pagi kira-kira? Saya bisa tidur lebih awal, atau saya bisa suruh bapak atau ibu saya untuk bangunkan saya. Ya, betul. Itu ide bagus. Jadi selain itu kamu bisa menyiapkan seragammu dulu kan? Kemudian perlengkapan sekolah juga dari malam sebelumnya. Nah, apakah kamu setuju dengan rencana ini? Setuju Pak. Setuju. Saya coba. Baik, Bapak yakin kamu bisa untuk melakukan apa yang sudah kita rencanakan tadi. Bapak akan bantu kamu untuk mencapai tujuanmu. Mari, ayo kita bicara sebentar. Oke, silakan duduk dulu. Oke, Bapak tahu ya, kamu sangat sedih. Botol kamu jatuh ya. Apa perasaanmu saat itu tadi? Saya marah Pak, ayah jatuhin botol saya. Oke, Ari, Bapak tahu kamu menyayangi botol minumanmu ya. Tapi kecelakaan seperti ini bisa saja terjadi pada siapapun. Nah, kemudian yang penting adalah bagaimana kita belajar dari kejadian ini. Tapi botol saya rusak Pak. Masa nggak diganti Pak? Baik, Ari, apa yang biasanya kamu pikirkan ketika sesuatu yang kamu suka itu rusak? Saya mau yang baru. Oh, yang baru. Masih marah nampaknya, Ari. Iya. Baik, Bapak mengerti kamu marah, tapi ayah juga tidak salah. Ayah tidak sengaja menjatuhkan botolmu. Mungkin ada sesuatu yang dia tidak sengaja, kemudian botolmu jatuh seperti itu. Nah, sekarang Pak ingin tahu bagaimana kalau kita mencoba memperbaiki botolmu itu. Kemudian kita akan coba mencari solusi apa yang bisa kita lakukan agar kamu tidak terlalu sedih. Nah, memang menyenangkan ya kalau kita punya botol baru. Tapi bagaimana kalau kita coba memperbaiki botolnya dulu? Mungkin ada cara untuk menempelkannya lagi. Seperti itu.
Nah itu mungkin selain itu kita juga bisa belajar untuk lebih sabar, kemudian tidak mudah marah, kemudian bagaimana kalau sesuatu yang kita punya itu rusak, kemudian kita bisa mencari solusi bersama-sama dengan teman-teman. Ya, baik. Di sini coba kita akan panggil si Ayah dulu ya, biar masalah ini dia selesai. Ayah bisa panggil Ayah? Baik, silakan. Kita panggil di sini. Saya ambil kursinya ya. Oke, baik. Ayah sama Ari tadi pas sudah bicara ya, Ayah juga tidak sengaja menjatuhkan botolnya Ari. Kita selesaikan masalah ini dengan baik, solusinya sudah Pak sampaikan juga Pak Ari tadi. Nah sekarang untuk biar dapat masalah ini selesai sampai di sini tidak berkelanjutan, bagaimana Ari bisa memaafkan Ayah? Bisa. Ayah bisa, baik. Berarti hari ini masalah sudah clear ya. Kita akan coba memperbaiki dulu. Ya, mudah-mudahan dengan solusi ini hubungan kalian juga berdua tidak menjadi jauh lagi, ya. Iya, Pak.